Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih, NIM T20191185. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yang mempengaruhi fisik dan intelektual. Perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal atau dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu: yang pertama, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang kedua, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku seperti pada usia remaja. Perkembangan perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat, struktur atau fisik yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Menurut Selford dan Hoffnung pada tahun 1994, berpendapat perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain sebagainya, dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Berdasarkan pendapat yang sudah saya jelaskan, jelaslah bahwa perkembangan fisik setiap peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti telah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, Anda sebagai pendidik harus mengenali karakteristik perkembangan peserta didik baik dari segi fisik agar Anda bisa lebih memahami situasi pembelajaran di dalam kelas, dan apabila ada situasi yang tidak Anda harapkan suatu saat terjadi, maka Anda harus lebih memahami situasi tersebut. Kalau Anda bisa memahami kejadian tersebut, maka Anda pun diharapkan akan bisa mencari solusinya. Dan kalau situasi sudah dapat dikuasai, maka proses pembelajaran diharapkan agar lebih lancar dan tujuan akan tercapai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, NIM T20191165. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial, emosional, dan moral. Yang pertama ialah sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun negatif, mampu berinteraksi dengan anak lainnya atau orang dewasa di sekitarnya, serta aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungan. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran sosial emosional dilakukan dengan mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Menurut Heroman, pada masa kanak-kanak awal perkembangan sosial emosional hanya seputar proses sosialisasi, di mana anak belajar mengenai nilai-nilai dan perilaku yang diterimanya dari masyarakat. Pada masa ini, terdapat 3 tujuan perkembangan sosial emosional, yaitu: yang pertama, mencapai pemahaman diri dan berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, atas diri sendiri yang meliputi kemampuan mengikuti aturan dan rutinitas, menghargai orang lain, dan mengambil inisiatif.
Yang ketiga ialah menampilkan perilaku sosial seperti empati, berbagi, dan mengantri dengan tertib. Faktor pengembangan sosial emosional anak yaitu keteladanan, kegiatan rutin, dan pembiasaan. Dan yang selanjutnya ialah moral. Yang pertama, pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah norma dan peranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungan dengan kelompok sosial dan masyarakat. Selanjutnya ialah penalaran moral. Perkembangan moral berpengaruh pada penalaran moral, seperti yang diungkapkan oleh Piaget yang membedakan dua jenis penalaran moral. Masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda akan rasa hormat, keadilan, dan hukuman. Yang pertama, moralitas heteronom, yang kedua, moralitas otonom. Dan yang terakhir ialah ciri-ciri moral. Nilai-nilai moral mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan tanggung jawab kita. Yang kedua, berkaitan dengan hati nurani. 3, mewajibkan. 4, bersifat formal. Dan terakhir, metode pendidikan moral. Ini saya akan menjelaskan perkembangan peserta didik usia SMP dan SMA dalam aspek spiritual. Nah, spiritual sendiri didefinisikan yaitu adanya rasa percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, perkembangan peserta didik dalam hal tersebut sebenarnya tergantung pada peserta didik itu sendiri. Nah, yang mana peserta didik tersebut memilih untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mana rasa kepercayaan itu selalu ada di dalam dirinya akan adanya Tuhan. Nah, yang mana Tuhan tersebut akan mengawasi seluruh apapun yang dilakukan seseorang. Nah, tapi kita sebagai pendidik harus tetap membimbing dan mendidik peserta didik agar melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, agar peserta didik tersebut dapat menjadi peserta didik yang baik dan yang dapat diharapkan. Yaitu perkembangan peserta didik dalam aspek sosial dan budaya. Dalam hal ini, peserta didik biasanya diketahui telah berkembang dengan memiliki kemampuan seperti melakukan kesenian dan melakukan tradisi-tradisi yang diberlakukan. Nah, peserta didik dapat melakukan itu semua jika pendidik terus membimbing dan melakukan contoh. Nah, memberikan contoh kepada peserta didik bagaimana cara agar perkembangan dalam hal sosial dan budaya dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang ditentukan. Yang selanjutnya yakni karakteristik peserta didik SMP dan SMA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, karakter memiliki arti sifat-sifat kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Ada beberapa karakteristik peserta didik SMP, antara lain yang pertama yakni senang membandingkan kaedah-kaedah atau nilai-nilai etika atau normal dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang kedua, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang ketiga, reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Yang keempat, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri yang sesuai dengan dunia sosial. Yang kelima, kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Adapun karakteristik peserta didik SMA, antara lain yang pertama, berfungsi sebagai kegiatan kognitif tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan sesuatu masalah. Yang kedua, sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi yang membedakan mana yang konkret dengan yang abstrak. Yang ketiga, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah atau belajar menguji hipotesis. Yang keempat, memikirkan masa depan, perencanaan dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya psikologi remaja. Yang kelima, mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Dan yang terakhir yakni wawasan berpikirnya semakin meluas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas atau jati diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisma Safitri, NIM T2019-1175. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi karakteristik peserta didik pada usia SMP dan SMA dalam pembelajaran. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengulangan penyelenggaraan pendidikan pada pasal 17 ayat 3 menyebutkan bahwa pendidikan dasar termasuk sekolah menengah pertama bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, berakhlak mulia dan kepribadian yang luhur. Yang ketiga, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, sehat, mandiri, dan percaya diri. Yang kelima, toleransi, peka, sosial, dan bertanggung jawab. Implementasi pendidikan karakter di SMP dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Sudarsono et al. Menyatakan bahwa pendidikan karakter di SMP dapat dilaksanakan dengan penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen pemangku pendidik harus dilibatkan termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran di sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan, sarana prasarana pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Fakih, NIM T2019-1195. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang implikasi karakteristik peserta didik di usia SMA terhadap pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu karakteristik perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik. Perkembangan psikomotorik saat pada masa remaja menunjukkan gerakan-gerakan yang canggung dan kurang terkondisikan. Nah, pada saat ini terjadi perkembangan psikomotorik antara perkembangan remaja putri dan remaja putra. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. Dalam hal ini, perkembangan kognitif siswa sekolah umum telah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal seperti asosiasi, diferensiasi, komparasi, dan hubungan sebab akibat, meskipun masih bersifat abstrak dan relatif terbatas. Kecakapan intelektual umum menjalani laju perkembangan terpesat. Kecakapan menunjukkan kecenderungan arah perkembangan yang telah jelas. Nah, perkembangan bahasa dan perilaku kognitif remaja ini membawa implikasi terhadap pendidikan di sekolah. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Usia remaja adalah usia yang sangat kritis untuk menguji kaidah-kaidah, nilai etika, dan norma dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari orang dewasa. Perkembangan ini seiring dengan perkembangan cara berpikir dan sikap usia sekolah menengah yang memasuki masa kritis, sedangkan aspek keagamaan anak usia sekolah menengah memasuki masa kritis dan skeptis. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik perilaku afektif, kognitif, dan kepribadian. Masuki usia sekolah menengah mulai menunjukkan kecenderungan-kecenderungan, reaksi dan ekspresi emosinya masih labil dan belum terkendali, dan bahkan sering berubah secara cepat. Kecenderungan minat dan pilihan karir adalah sudah jelas dan sudah cukup relatif jelas. Masa usia sekolah menengah ini merupakan masa identitas kritis. Nah, itulah penjelasan saya mengenai implikasi pada usia di SMA dalam sistem pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.